Pak Jokowi juga di Jawa Tengah yang paling kentara ya. Dari sisi kalkulasi kepentingan juga hal itu agak sensitif. Dan simbol-simbol kekuatan tertentu itu masih terkoneksi dengan Pak Jokowi. Pas nih makna partai perorangan ala Jokowi. Yes, Cut. Jadi kan ceritanya, ini gue cerita dulu ya. Coba lampu boleh dimatiin nggak? Aromaterapi di bawah ini biar wangi. Enggak, jadi ceritanya ini celetukan mantan presiden Indonesia. Betul. Pak Jokowi. Enggak ada mantan presiden Pak ya? Presiden ke-7 Indonesia. Presiden ke-7 Indonesia. Kita rasakan dulu narasumber kita. Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi itu ngomong kalau dia kan Pak Jokowi ini sekarang nggak di mana-mana nih. Betul. Cuma dia mendukung beberapa paslon pas kemarin kan, pas pilkada itu kan. Termasuk juga Putri sendiri. Betul, ya kan. Yang mana kita tahu Pak Jokowi ini kan dulu PDIP ya kan. Terus tiba-tiba di wartawan nanya lah, Bapak sekarang berarti di mana nih Pak? Wah, saya partai perorangan, kata dia gitu. Tapi kita nggak tahu juga nih bagaimana dinamikanya. Betul kan. Dan kita sudah kedatangan di studio Mas Torik selaku Pimret dari Pimret, amin. Keceplosan Pak. Bilang makar nanti lu. Enggak, bukan, doa itu kan ucapan tuh doa Pak. Betul. Mas Torik yang sebagai bosnya Detik News. Wah, gimana? Chief. Kita kalau di sini makanya Chief Torik gitu. Oke, Chief. Nah, itu Chief Juna tuh sebelah situ. Oh, beda lagi. Oh iya. Jadi gimana nih Chief? Tuh, Chief kan. Jadi gimana nih Chief kabarnya? Baik. Gimana nih news sekarang nih? Seru nggak? Menggembarkan nggak? Yang lagi ramai soal itu Miftah. Oh iya, benar. Yang akhirnya sudah mundur. Yang gara-gara ngatain dia, terus jadi sekarang dicopot. Tapi iya. Iya, jual ST. Iya. Tapi tuh Gus Miftah nggak ada tekanan kayak. Yang ngakunya nggak ada. Ngakunya nggak ada. Tapi gosip-gosipnya jangan deh. Kita boleh nggak kembali ke tapi ini seru tahu ceritanya. Iya. Tadi soalnya Chief Torik teriak-teriak, wah katanya dapet. Jangan deh, aduh keceplosan takut. Gimana kalau kita kelarin ini dulu, abis itu kita lanjutin ini gitu. Chief, jadi gimana nih soal Pak Jokowi? Bisa diceritain nggak awalnya kenapa begitu? Makna partai perorangan ini muncul? Awalnya itu kan sebenarnya dari Pilpres lalu wartawan atau bisa dibilang mewakili publik itu penasaran status Pak Jokowi di PDIP. Karena gestur Pak Jokowi itu mendukung pasangan yang tidak diusung oleh PDIP. Waktu itu PDIP mengusung Ganjar Mahfud MD dan Pak Jokowi bergestur mendukung Prabowo Gibran nomor 2. Nah itu ditanyakan terus oleh publik gimana status Pak Jokowi karena PDIP sebelumnya memecat Budiman Sujatmiko juga mendukung Pak Prabowo. Tapi saat itu sepertinya belum ada jawaban yang dirasa memuaskan oleh publik. Nah pertanyaannya diulangi lagi di pilkada, diingat lagi, wah Pak Jokowi juga di Jawa Tengah yang paling kentara ya. Jokowi ikut kampanye untuk Lutfi Tasyassin, pasangan nomor urut 2 yang tidak diusung oleh PDIP juga. Pertanyaan lalu ditanyakan lagi ke publik oleh wartawan ke PDIP. Gimana status Jokowi sekarang? Lalu disebutlah Pak Jokowi udah resmi keluar, udah bukan bagian dari keluarga PDIP lagi. Ya berarti kalau bukan bagian dari PDIP sudah istilahnya dipecat mungkin ya. Ngeri juga PDIP memecat presiden. Iya lagi. Aduh, sampai nggak napas. Ya berarti sekarang Pak Jokowi tidak punya partai. Lalu ditanyalah, Pak berarti sekarang partainya apa Pak? Bapak kemarin udah gampangnya dipecat oleh PDIP. Ya Pak Jokowi nyeletuk aja partai perseorangan. Saya partai perseorangan. Ntar udah hilang tes Jokowi gue nih. Pak, ampun. Jadi gitu. Tapi mungkin untuk lebih detailnya lagi kita punya satu narasumber lagi nih, Pak panggilkan Afif. Kita panggilkan ya Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Halo Mas. Kemute kayaknya nih Pak. Audionya Prof. Muncul. Belum muncul. Udah Prof. Nah, ini udah. Agak kenceng bisa. Sudah mulai agak keluaran suaranya di rezim baru ini Prof. Iya, suaranya ini tuh kurang begitu clear. Tapi udah. Nah, sekarang akhirnya suaranya terdengar ya? Akhirnya suaranya terdengar. Suara rakyat terdengar juga, Prof. Lama-lama kan emang harus terdengar suaranya soalnya. Apa kabar Mas Umam? All good.
All good. Baik-baik semua Pak Torik. Baik-baik semua ya, demokrasi masih aman ya. Susah kalau ngomongin politik ya Bang Nik. Mancing dulu. Panjang ini. Mas Umam sendiri kalau melihat statement Pak Jokowi soal partai perorangan tuh seperti apa sih Mas? Ya, ada beberapa tafsir dari statement Pak Jokowi itu. Pertama, barangkali di aspek teknis, barangkali statement itu sebagai sebuah ekspresi kekagetan, jadi ekspresi kepanikan, sehingga kemudian memunculkan slip of tongue. Sehingga kemudian kalimat yang disampaikan itu tidak begitu clear. Di partai perseorangan itu maksudnya apa? Jadi bisa saja itu adalah ekspresi kepanikan sehingga kemudian memunculkan kesleo bicara gitu. Tapi sampai 4 kali diulang loh Mas. Oh, kalau misal kemudian hal itu terulang atau diulang, maka berarti ada sebuah makna yang ingin dia sampaikan. Dan makna itu bisa saja kita pahami sebagai sebuah ekspresi serangan, barangkali sebagai sebuah ekspresi kekecewaan kepada PDIP misalnya, yang mana kalau misal kemudian kita tafsirkan di sisi yang lain, bisa saja Pak Jokowi kemudian memaknai PDIP sebagai sebuah entitas kepartaian yang sebenarnya menjadi representasi dari individu, karena partai perorangan itu ya berarti partai yang disimbolkan, dimanifestasikan oleh individu, oleh personal. Dan dalam konteks ini maka bisa saja itu diarahkan kepada Bu Mega sebagai pimpinan tertinggi di PDIP, atau barangkali dimaknai sebagai sebuah partai yang seolah kemudian dijalankan secara manajemen personal yang kemudian seolah tidak ada misalnya mekanisme yang kemudian terlihat, bagaimana kemudian mekanisme pemberhentian dia, sehingga kemudian cukup disampaikan secara individu oleh Mas Hasto, selaku sekjen di PDIP. Maka di tafsir kedua tampaknya menarik ini, tafsir duanya menarik ini. Merepresentasikan kekecewaan Pak Jokowi terhadap putusan yang seolah dianggap sepihak kepada PDIP. Karena tampaknya kalau misal kita runut timelinenya, Pak Jokowi tampaknya masih mencoba untuk menjaga asa supaya tetap ada rekonsiliasi, komunikasi dengan PDIP yang disimbolkan dengan statement dia masih menyimpan KTA. Nah ini yang kemudian menjadi penegas sekaligus ya bahwa PDIP juga sudah secara clear menyatakan cerai talak 3, disampaikan oleh Mas Hasto, artinya sudah tidak ada ruang rekonsiliasi lagi, dan Pak Jokowi akhirnya juga menyampaikan hal yang sama. Tapi saya satu hal, Pak Torik, Mas Afif, Mbak Pujut, yang menjadi cukup menarik, mengapa misalnya statement clear dari PDIP terkait dengan status keanggotaan Pak Jokowi itu baru disampaikan sekarang. Ya, betul. Karena dari sisi kalkulasi kepentingan juga hal itu agak sensitif, dan salah satunya besar kemungkinan memang ada kalkulasi elektoral, karena bagaimanapun juga irisan basis pemilih loyal Jokowi dan juga basis pemilih loyal PDIP itu sama, dan merujuk pada hasil pemilu kemarin memang ada keterbelahan di situ. Nah, kenapa kemudian putusan pemecatan, pemberhentian Pak Jokowi itu tidak disampaikan secara terbuka, praktis sebelum pemilu, sebelum pilpres, atau bahkan sebelum pilkada. Nah, tampaknya kalau misal kita mencermati itu, ya ini bagian dari sikap kehati-hatian dari teman-teman di PDIP supaya kemudian tidak memunculkan pembelahan dari basis pemilih loyal mereka yang masih memiliki simpati atau bagian dari simpatisan Pak Jokowi. Maka begitu kemudian Pileg selesai, kemudian Pilpres selesai, kemudian Pilkada selesai, praktis tidak ada kalkulasi yang lebih kompleks, maka kemudian dikeluarkanlah statement itu sebagai sebuah penegas bahwa Jokowi dan juga lingkar dekat keluarganya sudah bukan menjadi bagian dari PDIP. Dan tampaknya hal itu juga dipicu salah satunya dengan hasil di Jawa Tengah. Kandang Banteng, belum pernah dalam sejarah pilkada di Indonesia Jawa Tengah lepas dari tangan Banteng, dari tangan PDIP, dan hari ini
akhirnya kemudian lepas menjadi catatan sejarah pertama. Dan siapa yang kemudian dianggap bertanggung jawab atas kekalahan PDIP di kandang banteng di Jawa Tengah misalnya? Jurkamnya. Salah satunya adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Maka ini adalah titik kulminasi dari tensi konflik yang cukup memanas. Dari sekian panjang rentang itu banyak ditutup-tutupi. Dan setelah semua kontestasi berakhir, sekarang lah. Ya, udah nggak ada kepentingan elektoral gitu Mas ya. Yang disampaikan itu. Siap, Mas. Tapi kalau melihat berarti kan kalau partai perseorangan tadi diartikan bahwa ini serangan tersirat gitulah ya ke PDIP. Berarti ini konfliknya meruncing juga antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, Mas. Secara personal ya, gitu. Iya, diakui atau tidak, memang sebenarnya yang terjadi ini kan benturan ego antar elit. Di satu sisi Pak Jokowi mencoba untuk mengekspresikan agenda kepentingan lingkar dekatnya dengan mengusung nama, let's say, Mas Gibran sebagai wapres yang sekarang sudah terpilih. Tapi di sisi lain, memang aturan konstitusi partai di PDIP ya mengharuskan kader untuk mengikuti apa yang menjadi putusan dari PDIP. Nah, ketika kemudian putusan dari Pak Jokowi untuk melangkah sendiri di luar pakem PDIP kemudian berbeda dengan putusan partai, maka secara tidak langsung itu sudah otomatis menjadi ekspresi pembangkangan secara terbuka, bukan hanya terhadap konstitusi partai PDIP, tetapi juga kepada Bu Mega. Nah, itulah kenapa kemudian luka-luka dari kontestasi 2024 kemarin yang paling dalam itu ya antara PDIP dan Pak Jokowi. Kalau menurut Mas Umam lebih dalam mana antara Bu Mega dan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan Pak SBY? Oh iya. Iya. Ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Ya, memang tidak mudah untuk membandingkan itu. Tetapi kalau misal dalam konteks relasi Bu Mega dengan Pak SBY, saya pikir itu satu entitas yang berbarengan sama di dalam konteks pemerintahan, tetapi berbeda dalam konteks kendaraan politiknya. Nah, ini biasanya luka itu lebih panjang, lebih dalam ketika kemudian yang melakukan pengkhianatan, yang melakukan serangan, itu justru lingkar terdekatnya. Yang selama ini dipercaya, dianggap sebagai petugas partai, representasi kader terbaik di pemerintahan. Maka salah satu argumen yang diajukan oleh teman-teman di PDIP, kenapa tidak mecat dari kemarin? Salah satunya diajukan adalah menghormati entitas secara simbolik sebagai RI 1. Tetapi diakui atau tidak bahwa ya ini adalah sebuah bukan sekedar benturan ego antar elit, tetapi betul-betul ini adalah sebuah ekspresi kemarahan, kekecewaan, dan ini adalah benturan gengsi sekaligus juga nama baik ya. Jadi sekali lagi dalam konteks beberapa lingkup di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, termasuk sesuatu yang betul-betul kita anggap miracle ya, di Banten, itu betul-betul menjadi sebuah catatan serius bagi PDIP. Dan hasil pilkada kali ini, terutama ketika PDIP dibabat habis di Jawa, dan kita tahu ya, Jawa itu adalah pemilik DPT terbesar di Indonesia. Praktis 120, maksimal nanti barangkali bisa sampai 140-150 juta. Maka akan berpengaruh signifikan terhadap kontestasi dan juga konfigurasi kekuatan politik 2029. Nah, itulah kenapa kemudian garis demarkasi itu ditampilkan secara clear oleh PDIP praktis ya setelah pilkada selesai, pemilu selesai. Oke, siap. Nah, kalau misalkan di kondisi sekarang nih Mas nih, Pak Jokowi itu bakalan main independen atau gabung ke partai yang lainnya sih? Coba. Itu sepertinya membutuhkan fatwa politik dari Pak Torik gitu. Udah masuk Golkar kalau kita mah biar seru udah. Itu faktanya udah keluar, berarti insya Allah dalam waktu dekat akan masuk. Karena begini Mbak, bagaimanapun juga kontestasi kekuasaan itu kalau misal kemudian tidak diantisipasi itu akan menggunakan berbagai saluran kekuatan, mulai dari konteks politik, instrumen penegakan hukum dan lain sebagainya. Maka dalam pertarungan kekuasaan itu
sistem proteksi yang paling aman bagi politisi adalah menjadi bagian dari kekuatan politik. Kenapa? Ya karena memang sekarang ada mesin politik yang memang sedang terluka. Ibaratnya kalau banteng terluka itu bisa ngeruduk yang ada di depannya. Benar. Supaya kemudian terlindung, kemudian dia bisa berkilah dan sebagainya, ya salah satunya menjadi bagian dari kekuatan politik yang ada. Dan per hari ini tampaknya, tadi sesuai dengan fatwa dari Pak Thorik, Golkar tampaknya menjadi ruang yang cukup memungkinkan bagi Pak Jokowi untuk berlabuh. Bahkan menurut informasi spekulatif, lompatan kenaikan elektoral yang cukup signifikan, termasuk juga jumlah kursi Golkar di parlemen, salah satunya juga atas orkestrasi Pak Jokowi ketika ada di kekuasaan. Karena kan unik ini. Golkar kemarin di 2024 tidak punya calon, tidak punya capres, tidak punya cawapres. Praktis tidak ada kutel efek. Bahkan Pak Prabowo yang elektabilitasnya 58%, itu Gerindra praktis tidak mendapatkan kutel efek. Kok seolah yang mendapatkan kutel efek ini adalah Golkar? Nah ini ada apa? Nah, ini kan pertanyaan yang unik. Semua teori-teori politik tentang efek ekor jas itu seolah tidak nyambung. Gerindra itu praktis hanya nambah 1%. Itu bukan kutel efek. Pak SBY itu bisa meningkatkan 3 kali lipat kekuatan Demokrat saat dari 7 ke 21%. Pak Jokowi di 2014, di 2019 itu bisa berkontribusi 6-7%. Pak Prabowo enggak. Ini ada apa? Malah yang mendapatkan Golkar. Nah, kalau misal memang Golkar ternyata dianggap mendapatkan leverage itu, dan kalau misal memang betul informasi spekulatif itu atas quote by quote, dukungan dan juga restu Pak Jokowi, maka kepindahan status kepartean Pak Jokowi dari PDIP ke Golkar itu tinggal menunggu waktu saja. Dan saya pikir dinamika di dalam Golkar, keberadaan Pak Bahlil sebagai nahkoda baru ya di Golkar ini adalah bagian dari operasi cipta kondisi untuk menyiapkan landasan supaya Pak Jokowi segera landing di dalam Golkar dan barangkali akan diikuti oleh Mas Gibran dan lain sebagainya. Berarti bakal ada babak baru lagi ya kalau Pak Jokowi di Golkar, maksudnya kayak head to headnya lebih dan ini. Kalau kata Mas Umam tadi karena sedang ada banteng marah, lebih baik pakai baju kuning daripada pakai baju merahnya PSI Mas. Lebih itu aman. fatwa selanjutnya dari Pak Thorik gitu. Siap. Ngeri. Berarti ke depan tuh dinamika masih seru lah ya. Pak Jokowi masih akan jadi pemain utama paling nggak sampai 2029 Mas ya. Tapi pengaruhnya Mas terakhir deh. Kalau melihat kemarin kan di Jawa Tengah oke masih menang calon yang diusung oleh Pak Jokowi, tapi pengaruhnya di DKI kan nggak terlalu besar. Pak Ridwan Kamil per rekapitulasi sekarang tuh masih kalah. Sebesar apa kekuatan Pak Jokowi sekarang Mas? Apakah hanya lokal Jawa Tengah atau gimana? Ya kalau dalam konteks itu masih tetap harus diperhitungkan ya, karena simbol-simbol kekuatan tertentu itu masih terkoneksi dengan Pak Jokowi. Let's say kita melihat dinamika di Jawa Tengah, kemudian di beberapa provinsi yang lain ya, kalaupun di DKI Jakarta pun juga sebenarnya ini kan variabelnya kan cukup banyak, mulai dari memang tidak solidnya dan matinya mesin politik Kim Plus itu terbukti juga PKB, Nasdem, dan juga PKS sendiri mengalami split ticket voting yang sangat luar biasa. Karena praktis itu di basis-basis pemilihnya PKS itu nggak ada yang menang sama sekali itu. Ya, betul. Ridwan Kamil itu. Dan kenapa itu terjadi? Ya salah satunya kalau diakui ya, memang kedekatan Pak Jokowi dengan Mas Pram itu juga menjadi bagian dari yang barangkali diperhitungkan. Jadi ada tradisi di Jawa itu tego larane tapi ora tego patine. Jadi ya kalaupun mau dihabisin sudah semua provinsi di Jawa itu habis semua. Nah, ini satu. Apakah teman yang sangat dekat yang sedang berlaga di Jakarta mau dihabisi juga sekalian yang relatif memiliki kedekatan personal yang cukup baik. Inilah ya bagian dari strategi Bu Mega. Iya, cerdas sekali Mas. Atau tidak, itu cukup jitu dalam menempatkan nama Mas Pram di Jakarta. Karena Mas Pram dekat dengan Pak Prabowo, Mas Pram dekat dengan
Pak Jokowi, sehingga kemudian ada semacam dilema. Nggak tega gitu. Ada semacam dilema yang kemudian kalau misal mesin-mesin yang bekerja di Banten bisa optimal, mesin-mesin yang bekerja di Jawa Tengah bisa optimal, di Jawa Timur bisa optimal. Ini sepertinya mesin di Jakarta itu antara hidup dan mati. Betul, ini paling menggambarkan. Banten aja bisa menang, masa DKI enggak gitu Mas ya? Wow. Ya gampang kayak gitu kan. Iya dong. Di Jawa Tengah bisa menang, masa DKI enggak. Dan itu ini kita bicara mesin yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya. Apalagi secara ketokohan Ridwan Kamil bisa kita bilang secara popularitas di atas Lutfi dan Andra Soni kan. Iya, not bad lah. Dia enggak yang tertinggal jauh enggak. Dia bagus juga. Bahkan unggul di awal. Unggul artinya ini ada penggembosan internal yang barangkali juga bagian dari kalkulasi di dalam kekuatan itu sendiri. Tapi ya ini bagian dari sebuah dinamika, artinya bahwa kemudian ke depan kalaupun kemudian Mas Pram misalnya menjadi bagian dari leading champion di PDIP, dan kemudian nanti barangkali akan bisa menciptakan sebuah gelombang politik baru di level nasional, Jakarta menjadi milestone menuju kontestasi di 2029, ya Pak Jokowi masih punya saham politik atas kemenangan Mas Pram. Oleh karena itu, ya inilah bukan kekuatan seorang Pak Jokowi, tetapi kekuatan status kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang disandang oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga selama ini barangkali juga cukup lihai ya dalam memainkan bidak-bidak caturnya, ya akhirnya impact-nya bisa kemana-mana. Siap, terima kasih. Terima kasih Umam, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Umam. Keren, mencerahkan. Terima kasih banyak. Prof. Lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Aduh. Kalau ngomong politik tuh emang kayak tadi, Pak Jokowi masih punya sahamnya. Wah, iya, itu ada kayak gitu ada ya. Ada aja. Ada investasinya. Iya benar. Karena Ada punya investasi. saham? Ada saham di diri sendiri tapi betul. Kita menginvest diri kita sendiri kebetulan. Iya. Waktu berarti terakhir juga Pak penutup mungkin. Kata Pak Prabowo, kalau orang kecil main saham itu berjudi. Judi, iya. Kebetulan kita bukan orang kecil ya Pak. Kecil. Enggak, kalau orang kecil kan ada yang segini-segini. Kita kan gede segini. Udah gede, bukan orang kecil. Ada. Iya. Waktu terakhir Pak, berarti sampai sejauh mana dinamika ini bakal terus berlanjut Pak? Apakah benar sampai 2029? Begini, berarti Pak Jokowi sampai 2029 masih akan jadi newsmaker. Oke. Nggak akan hilang dari peredaran. Nggak cuma ya bisa dibilang ya kalau Pak SBY kan setelah turun dari presiden belum langsung ngegas politik, nggak terlalu lah kerasa riaknya melukis bla 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 bla. Kalau Pak Jokowi kan pulang ke Solo seminggu, ke Jakarta nengok cucu seminggu, habis itu gas kampanye politik, masih berkegiatan politik. Berarti Pak Jokowi masih akan sangat mewarnai dunia politik Indonesia. Ini apalagi kalau benar jadi masuk partai. Oh iya benar. Pak Jokowi masih newsmaker. Mantap. Kita tunggu dari Detik News lah pokoknya. Terima kasih banyak.